Hai, halo semuanya, aku, apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Happy weekend sebelumnya untuk kalian semua. Semoga weekend ini menjadi hari-hari yang membuat kalian bahagia, relax, tenang. Ya, kita akan reading, mystery reading seperti biasa. Temanya nanti sesuai kartu yang berjatuhan mengarah kemana gambarannya. Sebelum reading, kita ritual candle dulu untuk mengirim energi healing atau energi booster buat kalian semua. Kalian juga bisa mengafirmasikan hal-hal positif yang ingin kalian afirmasikan. Kita akan lakukan dengan ritme 3-3-3-3, yaitu tarik nafas dalam-dalam 3 detik, tahan 3 detik, buang dari mulut 3 detik. Kita lakukan sebanyak 3 kali. Kita mulai. Oke, selesai. Karena weekend, kita temanya self love ya. Jadi aku akan ngirim kalian energi bukan sekedar lilin, tapi dari Miss Ritual Spray-nya juga. Ini tentang self love supaya kalian bisa menemukan kedamaian, ketenangan, situasi apapun yang sedang kalian hadapin. Oke? Aduh, ngantuk aku jadinya. Aromanya lembut sekali. Oke, kita cek dulu energi kalian sambil aku mengucapkan selamat datang, selamat bergabung buat kalian yang baru saja singgah, baru saja mampir di channel aku. Buat kalian yang udah lama, udah setia, udah bangkotan, aku ucapkan terima kasih banyak atas kesetiaan dan dukungan kalian selama ini di channel aku. Ya, buat yang suka ngasih gift, thanks. Aku juga ucapkan terima kasih banyak. I love you all, I love you sekepun. Disclaimer dikit biar nggak gagal paham. Kemarin aku baca-baca komen masih ada yang gagal paham 1 orang. Ternyata dia komen hampir di beberapa readingan terakhir aku. Karena ulti kan. Jadi readingan aku sifatnya fun reading, general reading. Hasil bacaannya bisa saja resonate, bisa juga tidak resonate. Bisa juga vice versa atau terbolak-balik antara energi kamu atau orang yang kamu fokuskan nantinya di sini. Jadi jika memang dirasa resonate bacanya cocok, tapi jika tidak jangan dipaksakan, mohon bijak dalam menyikapinya. Ya, baik dari tema, baik dari ini, dari itu. Kalau dirasa nggak cocok, check out. Buat kalian yang ingin personal reading berbayar, kalian bisa hubungin kontak person aku atau nomor WA aku yang ada di bawah video ini di kolom deskripsi ya. Buat yang ingin pesan produk, kalian juga bisa klik link yang ada di bawah video tersebut, deskripsi tersebut. Dilihat katalognya, siapa tahu lagi nemuin promo. Oke, sudah dapat energi kamu dan dia. Ingat ya, readingan aku selalu tentang kamu dan dia, siapapun bagong tersebut yang kalian pikirkan. Kenapa kebalik? Oke, di sini bottom of the deck-nya antara kamu sama dia, Queen of Coin. Ya, ini hubungan yang terjadi perbedaan antara kamu dan dia. Ada single parent di sini, ya. Ini juga ada beberapa yang hubungannya capek, kayak ngomong bocah, terlalu banyak menuruti kemauan atau kehendak dari salah satu pihak, ya. Ada yang satunya sukses, ada yang satunya enggak. Jadinya lelah sendiri, enggak sevibrasi atau frekuensinya agak jauh. Oke, energi dia saat ini ada Justice. Justice ini tentang mencari jati diri, mencari pembenaran, mencari validasi. Ada sedikit konflik yang terjadi di antara dia, entah dengan siapa di sana, ya.
atau memang konflik batinnya sendiri. Cuman di sini kayak dia ini menyatakan bahwa dirinya yang paling benar. Dia ini nggak mau disalahkan. Dia ini ngerasa bahwa apa yang dia lakukan itu menurut dia sudah sepantasnya. Itu ya. Kemudian sini ada Knight of Swords ya. Yang aku lihat ada sisi atau sikap impulsif yang terjadi dalam diri dia. Opinionate ya, tuh dia kan lagi bertahan dengan argumen atau dengan opininya. Makanya nggak heran tadi ada perdebatan atau ada perselisihan yang terjadi. Tapi dianya ngeyel, merasa dirinya paling benar. Ya, kemudian di sini ada Three of Wands. Udah capek dia nih ceritanya kan. Udah berdebat, udah begini, udah begitu, mau cari santainya. Ya, daripada berdebat terus mending menciptakan kebahagiaan mungkin, jalan mungkin, atau apapun yang ingin dia lakukan atau dia rencanakan. Artinya ada kelelahan dan dia butuh refreshing. Mungkin sudah mengalami fase-fase yang berat tadi di dua kartu ini ya. Energi kalian di sini ada Two of Wands, lagi membakar kenangan-kenangan masa lalu ya. Ini kayaknya kalian sudah ingin beberapa ya, mungkin yang sudah lama ya. Kalau yang masih baru-baru biasanya belum sih. Ini kalau aku lihat sih kayak menghapus jejak, menghapus memori, mungkin mulai membakar apa yang pernah kalian buat bersama, misalnya bikin sesuatu atau pernah berfoto bareng ya, atau memori-memori lain deh kayaknya memang benar-benar ingin kamu hapus atau kamu bakar. Mungkin sekarang lebih banyak delete daripada bakar-bakar ya. Ada sesuatu yang ingin kamu jadikan abu. Lagi mau kremasi kalian sepertinya ya. Kemudian ada Six of Cups. Kenapa ini? Lagi bernostalgia sama seseorang di masa lalu. Ya, mungkin ini tadi karena tadi ada energi kayak ingin membakar sesuatu atau menghapus sesuatu di masa lalu, jadi supaya kamu tidak terus-terusan terkenang. Karena mungkin jika ada sesuatu yang masih nyelimpet atau masih terlihat tentang antara kamu dengan dia atau dengan seseorang tersebut, ini akan membuat kamu ujung-ujungnya teringat lagi itu ya. Kemudian ada Ace of Cups ya, pingin new relationship, artinya kamu sedang fokus untuk new beginning atau move on ke orang baru, makanya ditinggal-tinggalin tuh kenangan-kenangannya. Matching sih energi kalian. Biasanya kalau yang baru-baru enggak ya, belum ya, tapi nggak tahu nanti kalau ketarik energinya entah beberapa waktu ke depan. Oh ya, aku juga mau pesan sama kalian, kalau kalian nggak suka di channel aku jangan banding-bandingin ya. Kemarin ada bilang kok readingannya nggak kayak Vivi Tarot. Siapa itu Vivi? Ya, semua tarot reader itu beda-beda ya, nggak sama. Kalau kamu merasa dia lebih bagus ya nonton dia, jangan nonton aku gitu. Jangan di sini mau banding-bandingin, ini rumah aku loh. Aku suka pakai perabotan ini, masa kamu bilang jangan pakai ini, pakai perabotan yang sama kayak di rumah sana, kan nggak mungkin gitu ya. Kan udah dibilang kalau nggak suka check out, nggak ada yang larang kamu di sini kok, nggak ada yang maksa kamu ke sini ibaratnya. Kamu yang ketarik energinya ke sini, bukan aku yang ngundang. Woi sini woi nonton mami nih, nggak gitu kan. Dan ingat jangan cari panggung di ranah orang, bukan di aku aja, di siapapun ya. Mami juga gitu kalau nonton apapun, walaupun sebenarnya kayak ini kayaknya prinsipnya nggak gini ya, tapi biarin, itu kan ranahnya dia gitu. Kalau ada yang positif kita petik, kalau nggak yang positif ya sudah abaikan, simpelnya gitu kok. Oke, konektor antara kamu dengan dia, listen, hubungan penuh dengan pembelajaran. Learn from the past, ending toxic cycle, past life lesson ya. Ini ada beberapa yang masih mempelajari situasi yang sudah terjadi antara kalian berdua di masa lalu. Ada situasi yang berulang sehingga kadang-kadang kamu lagi kayak menelaah, kenapa ya kok terjadi begini lagi. Jadi lebih kepada kayak memahami sesuatu tersebut untuk mengendingkan, untuk mengakhiri toxic cycle tersebut ya. Ini hubungan penuh dengan pembelajaran, nangis di pojokan, air mata bercucuran. Oke, di sini ada longing, I miss you, tuh ada yang kangen sama kalian. Missing you on their mind, time apart. Ada yang rindu tapi masih sebatas pikiran atau ingatan ya. Jadi kalaupun missing belum tentu kayak ada gambaran pingin bergerak. Jadi
Kangen itu nggak berarti memberikan suatu action, tapi kangen itu ada di dalam kepala, di ingatan dia. Tuh ada yang lagi kangen kalian. Manifest, hubungannya di sini penuh dengan manifestasi. Law of attraction within reach, positive mindset. Ya, semua hubungan pasti kita akan memanifestasi hal-hal baik. Cuman masalah perjalanan atau takdirnya atau apa kata semesta itu yang nanti akan menggiring kita menjadi suatu pembelajaran apakah hubungan ini baik-baik aja atau tidak. Ya, tapi yang jelas hubungan ini diawali dengan niat yang baik. Kemudian ada apology, sorry, grace, make amends. Ada seseorang yang ingin minta maaf nih kalau aku lihat. Tapi kalau ini tentang hubungan kalian, artinya kamunya terlalu banyak sering ngalah. Kamu salah juga nggak apa-apa, kamu aja minta maaf sama dia. Apalagi kalau kamu salah, ya sudah. Kalau nggak dimarah-marah, nggak dimaki-maki, ditinggalin gitu aja, ya. Ini dia forgiveness lagi, ya. Ada yang ingin meminta maaf, nih hubungannya benar-benar kayaknya banyak kesalahan fatal yang terjadi antara kalian atau banyak miskomunikasinya. Release negativity, good intention. Beberapa ada yang lagi melepaskan energi negatif, energi kalian, ya. Sementara di satu sisi ada yang mencoba untuk melakukan yang namanya good intention terhadap kalian. Makanya nggak heran mungkin ada masalah-masalah yang dia hadapin di sana dan di sini ada tujuan untuk menyenangkan diri, membahagiakan diri lagi. Aku rasa tertuju kepada kamu nih, tujuan dia, ya. Kemudian ada leave, walk away, goodbye, don't look back. Ini ada yang sudah mengghosting, ada yang sudah meninggalkan kalian. Kayaknya kalian banyak yang berdealing sama tukang sulap. Bisa ngilang lagi sayang-sayangnya. Oke, kita lihat dari tarotnya. Belum sayangku, jangan main keluar dulu. Oke, di sini ada Four of Swords, Gemini, Libra, Aquarius, The Devil, Capricorn. Aduh, tutup dulu. Kemudian ada Strength, Leo. Kemudian ada Nine of Swords, Gemini, Libra, Aquarius. Kenapa ini kartunya? Kenapa ini kartunya? Overthinking yang keluar. Kemudian ada Ace of Pentacle. Ada energi itil, hilang timbul. Hilang timbul. Virgo, Taurus, Capricorn. Ini hubungannya lagi-lagi hubungan yang lelah, capek, bestie, ya. Hubungan yang mengalir tapi nggak tahu mengalirnya sampai di mana, sampai jauh, ya. Ini hubungan yang penuh dengan kewas-wasan juga, rasa cemas. Salah bergerak dikit jatuh nih, menusuk diri kamu sendiri, ya. Jadi ini beberapa memang hubungan ini adalah hubungan yang sudah kayak surrender, menyerah, udah capek mami, digituin terus, di PHP terus. Kamu berdealing sama seseorang yang energinya kayak devil nih, punya adiksi yang kurang baik, ya, ketergantungan yang berlebihan, impulsif, atau hal-hal lain yang mencari keuntungan untuk dirinya sendiri. Keuntungan itu banyak, bisa secara materi, bisa secara perasaan, bisa secara seks, ya. Bisa juga dengan hal-hal lain. Ada beberapa punya kecanduan tertentu, ada juga yang punya fobia juga tertentu. Kecanduan ini bisa menggiring kepada yang paling parah yaitu narkoba. Kalau yang kecanduan ringan-ringan ya mungkin rajin shopping, rajin malakin, beli ini yuk, beli itu yuk. Ya, atau paling tidak main game terus sehingga kamu diabaikan, dicuekin, seperti itu. Kamu berdealing sama seseorang yang amarahnya luar biasa, kemudian nggak konsisten, ya. Jadi kayak kalau dia mood swing lah, kalau dia lagi marah tuh bisa yang marah banget. Kalau nanti dia lagi baik sama kamu, dia bisa yang sayang banget, perhatian banget. Jadi kamu kadang-kadang ngerasa nih orang kayak punya dua kepribadian deh, gitu, ya.
Gak bisa menebak isi hati dia untuk hari ini, besok. Bahkan banyak yang merasakan mungkin adanya kecemasan. Jika sesuatu terjadi selalu berulang. Kayak kamu ngerasa, aduh besok ketemu dia ngapain lagi ya? Besok ketemu ada masalah apa lagi ya? Akhirnya negatif thinking terus ketika pengen bertemu sama kamu. Sama dia gitu ya. Strength, kalian berdealing sama seseorang yang masih mengejar pencapaian, target, value, ketenaran. Ya, pengen menjadi center of point, pengennya diluluhkan terus, pengennya dirayu terus, pengennya dibelai terus. Jadi pokoknya kamulah yang paling banyak memberikan effort. Gimana sih kalau sayang sama aku, ya harusnya begitu. Itu kan lama-lama akhirnya kamu nggak tahan di sini, overthinking kan. Nine of Swords, ada aja masalah yang timbul. Bahkan di sini mungkin ketika kamu sama dia sudah tidak bersama, sudah berpisah, ada yang cuman memberikan alasan simpel. Kita nggak sefrekuensi sayang, kita nggak sevibrasi sayang. Aku nggak cocok sama kamu, kamu terlalu begini, aku terlalu begitu. Semua alasan-alasan yang dia berikan remeh-temeh sekali, terlalu simpel menurut kamu. Untuk kamu yang sudah bekerja keras, untuk kamu yang sudah memberikan di luar batas ambang terhadap diri dia. Itu. Ini kenapa aku bilang ada hubungan yang kayak hilang timbul tadi. Itu beberapa di antara kalian mengalami namanya siklus yang sama, ya, berulang. Dari satu kejadian ngambek, ya, merasa diacuhkan, merasa dicuekin, pergi. Tapi ternyata mungkin gak jadi, berubah pikiran, akhirnya balikan lagi. Ketika dia balikan lagi, ketika sama kamu lagi dikasih kesempatan, dia ngerasa bahwa oh, nih orang ternyata luluhnya gampang. Akhirnya itu tuman, kebiasaan, menjadikan dia jadi kayak seolah-olah itu adalah suatu senjata. Besok-besok ngambek aja, paling gini kok. Besok-besok gitu aja, paling gitu kok. Itu. Ini banyak juga yang dimanfaatkan secara materi, secara finansial. Kalian berdealing sama seseorang yang tangannya selalu di bawah, ya, itu energi memanfaatkan kuat sekali. Oke, kita lihat ada apa lagi. Ada Five of Wands, kayak Aries, Leo, Sagittarius. Kemudian ada Death, Scorpio. Kemudian ada Wheel of Fortune. Lagi konflik batin dia saat ini, ya. Kemudian di sini ada The Empress. Konflik batin terhadap situasi yang ngambang. Keluar dua pula. Ih, dari tadi dua, kita bacain aja lah ya. Kemudian sini ada King of Pentacles, Virgo, Taurus, Capricorn. Kemudian ada Nine of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. Energi kalian Ten of Swords, lagi mau bangkit, ya, healing. Atau banyak yang sakit punggung kalian, capek kerja atau gimana ini. Ya, yang jelas di sini hubungan kamu sama dia masih membekas. Tapi yang membekas bukan hal positifnya, melainkan rasa sakitnya. Di sini aku lihat kalian lagi berupaya untuk bangkit atau healing, menyembuhkan luka batin kalian dengan cara apapun juga. Aku lihat seseorang ini, dia siapapun itu yang lagi berdealing sama kalian tuh, si Bagong tuh, lagi konflik batin, atau jangan-jangan memang tadi lagi banyak konflik yang sedang dia hadapin. Konflik-konflik ini mengacu pada hal-hal yang mungkin adalah ketidakmampuan atau ketidakmapanan dia di luar sana. Itu. Tapi terlebih dari konflik terhadap orang lain, ini lebih kepada konflik terhadap diri dia sendiri. Ada sesuatu yang dia pikirkan tentang hubungan yang mengambang tadi. Ya, kadang-kadang ada energi kayak ingin mencoba new beginning lagi sama kalian, masuk lagi ke dalam circle kalian, ya, minta baikan lagi, minta berdamai, gimana sih bisa menjalin hubungan lagi. Tapi mungkin karena kalian berdealing sama seseorang yang ego, dia selalu menahan, atau memang dia masih di situasi kayak keras kepalanya, memang masih memblokir apapun akses antara kamu sama dia, ya. Tapi bukan berarti dia nggak mikirin kamu, ya. Sangat memikirkan kamu, apalagi buat kalian-kalian yang
memberikan dia Wheel of Fortune, memberikan dia The Empress, memberikan dia King of Pentacle, Nine of Cup, ya. Akhirnya membuat dia ya nggak jauh-jauh larinya ke kamu lagi. Ada kerinduan yang dia rasakan tentang masa lalu, yaitu keberuntungan bersama kamu, kenyamanan bersama kamu, atau hal-hal lain yang terpenuhi oleh kamu, apapun yang kamu berikan kepada dia. Hanya saja ini semakin hari kayak dia ngerasa ada perasaan khawatir, ya, kalau aku lihat. Khawatir bukan terhadap diri kamu aja, terhadap diri dia sendiri. Kayak dia ngerasa kalau dia terus-terusan diam, terus-terusan nyaman dengan diamnya dia sekarang, ya, ada ketakutan nanti kalau kamu itu justru akan bersikap tegas, ya, akan membalikkan badan kamu bahwa kamu udah nggak butuh dia lagi, bahwa kamu sekarang justru akan lebih mandiri tanpa dia. Kamu bisa kok nyaman dengan diri kamu sendiri atau menciptakan kebahagiaan-kebahagiaan lain buat diri kamu. Itu yang membuat dia saat ini sepertinya lagi khawatir banget. Ada kecemasan di dalam diri dia ini kalau aku lihat, ya. Nanti kalau aku terus-terusan diam aja di tempat, ini nanti ujung-ujungnya nih kabur nih. Atau nanti justru dia udah kehilangan rasa, atau jangan-jangan dia semakin tegas. Itu yang aku lihat, ya. Ini banyak banget di antara kalian yang aku lihat sih circle-nya masih belum putus, ya, masih muter-muter, masih jadi chaser and runner, kejar-kejaran, nggak tahu sampai kapan, siapa dulu yang nangkep, siapa dulu yang dikejar, siapa duluan deh, ayam apa telur, misalnya seperti itu, ya. Capek. Tapi setidaknya ada kabar bagus, ya. Jadi kalau kalian sudah mulai move on atau kalian sudah mulai ingin meninggalkan dia yang cemas di sini ngejar kalian lagi. Itu. Jadi kalau kalian masih ngejar dia, ya dianya masih santai. Makanya cepat tinggalin dia biar dia ngejar kalian. Gitu namanya tarik ulur. Apa dong temanya? Oh ya, ada rasa khawatir, ya, atau dia mulai khawatir. Jika terlalu lama dia berdiam diri, kamu akan tegas meninggalkannya. Apa sih yang menjadi kekhawatiran dia tersebut? Kita cek. Ups. Yang menjadi kekhawatiran dia di sini ada Six of Pentacle, Virgo, Taurus, Capricorn, Five of Pentacle, Virgo, Taurus, Capricorn. Wah, ini seru ya. Kemudian di sini ada Ten of Swords, double konfirmasi Ten of Swords. Gemini, Libra, Aquarius. Kemudian ada The Star, Aquarius. Kemudian ada Queen of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Kita lihat apa sih yang menjadi kekhawatiran dia jika dia terlalu lama diam akhirnya membuat kamu pergi meninggalkan dia dengan tegas. Yang dia khawatirkan dia nggak mendapat support lagi, Dia mau minta tolong siapa, minta bantuan siapa. Yang dia takutkan juga ujung-ujungnya nanti dia minta maaf, kamu juga kayak ya udah aku maafin aja, tapi aku nggak bisa nerima kamu lagi. Kalau maaf boleh, silaturahmi boleh, tapi kalau menjalin hubungan ogah, itu yang dia khawatirkan. Tapi paling besar sini yang dia khawatirkan adalah support system tidak dia dapatkan lagi. Ini buat kalian yang suka memberikan support system, ya, tergantung ya. Support system itu tidak melulu tentang uang. Pelukan kalian juga support system itu. Bercocok tanam juga support system buat dia. Itu tergantung. Ya, Mami ngomongnya badas. Itu. Yang dia khawatirkan lagi kalau kamu meninggalkan dia. Ya, nih dia yang gantian nangis di pojokan. Five of Pentacle, Pentacle lagi. Hidupnya jadi nggak stabil. Ya. Biasanya suka main tarik ulur layang-layang dianya, kamu akan baik aja. Ada yang datang lagi ujung-ujungnya pinjam duit lah, inilah, kucingnya sakit lah, itulah. Kamu bantu terus, sekarang ujung-ujungnya dia nggak bisa lagi minta itu. Ya,
Atau hal-hal lain yang ingin dia dapatkan, dia nggak dapatkan lagi. Dan itu akan berujung kepada ketidakstabilan dalam diri dia. Merasa ditinggalkan, terkurung, galau, nangislah sudah di pojokan. Itu, ya. Yang dia khawatirkan juga ya kamu benar-benar pergi. Kenapa? Kamu udah capek di sini. Kamu udah capek nangis terus. Kamu udah capek terluka terus. Waktunya kamu menyembuhkan diri. Yang dia takut kalau kamu waras di sini, nggak tergila-gila lagi sama dia. Kamu sudah sehat mental kamu, waktunya pergi meninggalkan dia. Itu yang dia takut, ya, yang dia khawatirkan. Kemudian yang dia khawatirkan the star, kalau kamu akan menjadi seseorang yang lebih bersinar daripada sebelumnya. Kamu lebih bersinar daripada ketika kamu bersama dia. Muka kamu pucat, nggak terurus, kusut, kucel mungkin. Cantik pun mungkin cantik pakai polesan tapi auranya nggak ada. Ganteng pun mungkin ganteng pakai apapun, auranya nggak ada. Tapi mungkin di sini dia ngerasa kalau kamu sudah lepas beban pikiran kamu dari diri dia, kamu akan menjadi seseorang yang bersinar, shiny. Atau mungkin kamu justru akan lebih naik lagi level kamu bertingkat-tingkat, lebih mungkin terkenal, mungkin kalau yang di dunia medsos ibaratnya, tadi YouTube, tadi TikTok, di mana, ya. Entah mungkin kamu menjadi seseorang yang lebih, pokoknya lebih daripada sebelumnya. Apalagi kalau kalian berdua itu ada perbedaan kayak bumi dan langit, ya. Itu yang tidak dia inginkan. Atau dia mungkin khawatir kalau kamu itu akan lebih bersinar sehingga nanti makin banyak yang senang sama kamu, ya. Queen of Wands akan banyak yang tertarik sama kamu. Karena tadi ngelihat kamu sudah menggenggam diri kamu sendiri, sudah berbahagia, sudah lebih ceria. Itu. Ini energi orang kurang baik kalau menurut aku, ya. Senang lihat orang susah, susah lihat orang senang. Itu energi dia. Itu yang dia khawatirkan lebih kepada untuk egonya sendiri, ya. Terutama di dua kartu ini nih, itu. Oke, kita lihat ya, kira-kira ada tindakan nggak sih dari dia? Kan di sini dia sudah berpikir nih ya, kalau dia berlama-lamaan, takutnya nanti kamu yang ninggalin dia dengan tegas. Dengan pemikiran itu, kira-kira ada action nggak sih? Oke, kita lihat ada Seven of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces, mikir-mikir tuh. Cap cip cup, cap cip cup, kembang kencup. Ini mani, ini mo. Oke, kemudian ada King of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. Kemudian ada Nine of Swords, Gemini, Libra, Aquarius. Kemudian di sini ada Queen of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. Kemudian ada Eight of Pentacles. Aku lihat 60% sih bakal datang nih, bakal action. Ya, ada yang udah nyerah, tadinya keras kepala, mikir-mikir dulu, kira-kira mau datang nggak ya, beraniin diri nggak ya, buat melakukan action tertuju pada kalian. Merenung dulu, masih ada perasaan, masih ada ketertarikan, masih ada hasrat, tapi kayak masih belum mau maju. Tapi kalau aku lihat lama-kelamaan, ya, ada energi di dalam diri dia kayak nggak tahan nanti situasinya. Kayaknya gerah sendiri, ya udah deh, nyerah aku dengan keras kepalaku ini, nyerah aku dengan ngototnya aku ini untuk tidak maju lagi. Sementara nanti lama-lama nih orang bakal pergi, bakal meninggalkan dia. Setelah dia menyerah, setelah dia surrender, dia akan datang ke kamu di sini karena ada Eight of Pentacles. Udah nggak kuat lagi mungkin, ya katakanlah kalau yang tadi kaitannya dengan support system, mungkin nggak kuat lagi, nanti ujung-ujungnya hidupnya merana, susah atau seperti apa, ya. Atau dia lebih kepada yang memberanikan diri maju berhadapan sama kamu untuk memperbaiki lagi atau meningkatkan lagi kualitas hubungan antara kamu sama dia. Itu. Jadi yang aku lihat sih beberapa memberanikan diri bisa cepat, tapi ada yang masih di situasi 3 ini. Kenapa? Masih mikir-mikir, masih kayak nunda-nunda.
Tapi pada akhirnya setelah dia masuk ke fase yang ada di sini, nggak kuat lagi, nyerah dia datengin kamu. Ya, ini yang cepat 60%, yang 40% slow motion kalau aku lihat. Yang bakal melakukan action, takut kalau kamu tinggalkan. Itu dia. Bottom of the deck, energi dia ada Six of Wands tuh. Ya, dia ingin memenangkan hati kamu lagi, dia ingin mencuri perhatian lagi dari kamu. Ya nggak tahu, apalagi pun yang dia inginkan. Ini energi dia ini adalah seseorang yang nggak mau dikalahkan sih. Ya, orang yang masih ingin menjadi center of point, pengen dibanggakan, pengen banyak orang mengenal dia, menepuk-tepuk dia, memuji-muji dia, masih cari panggung. Ya, egonya masih tinggi kalau aku lihat. Itu Jadi poinnya adalah dia ini sebenarnya maju susah, nggak maju tapi takut kalau kamu ninggalin dia. Terus maunya apa? Jangan bikin bingung, bilang. Mau datang aja, enggak langsung aja enggak gitu. Jangan menggantung, jangan tarik ulur. Ya enggak sih? Kita lihat ya pesan dia, pesan hati terdalam dia kayak apa. Di saat-saat galau seperti ini, dia lagi geganas, gelisah, galau, merana. Apa ini? Kamu menenangkan hidupku. Apakah kamu sadar itu? Itu kata dia. Kemudian, aku tidak mau menyakiti kamu. Oh ya, really? Tuh kata dia, aku tidak mau menyakiti kamu tuh. Kalau misalnya menyakiti mungkin nggak sengaja, atau dia lagi nggak sadar ya, lagi wetonnya mungkin. Tolong ingatkan diriku ketika aku salah, tuh dia. Gimana mau diingetin kalau keras kepala ya nggak Kemudian ada, aku tahu kita akan bersama. Tuh dia masih punya pengharapan kalau kalian akan bersama. Cuman bilang sama dia jangan di sini terus, maju-maju aja gitu. Biar kalian gampang juga damprat dia sama gebok dia kan. Duprak gitu. Aku sangat protektif terhadap kamu. Tuh dia, apa yang membuat dia protektif terhadap diri kamu tadi? Terlalu obsesi atau posesif. Jadi punya kekhawatiran, punya kecemasan kalau kamu tuh bakal sayang atau kamu ketemu orang baru, nanti orang barunya malah lebih enak hidupnya daripada dia. Nah, dia nggak mau momen-momen seperti itu terjadi dalam kehidupan kamu. Enak zamanku toh. Aku tidak sanggup melihat kamu dengan yang lain. Nah lo tuh kan baru aja dibilang. Baru aja dibilang, ternyata bottom of the deck-nya seperti itu toh. Ya, aku tidak sanggup melihat kamu dengan yang lain. Makanya muncul obsesi dia. Makanya dia khawatir kalau kamu bersama yang lain. Kita cek zodiak. Aku lihat bacaannya ringan sih malam ini, jadi nggak panjang durasinya ya. Jadi kalian juga nggak capek nontonnya. Bukan aku pingin panjang-panjang, aku cuma pingin tuntas. Kalau reading nanggung-nanggung tuh males gak sih? Ya kan? Aries, Pisces, Aquarius. Karena kan kalian ada yang ngerasa lama, ada yang ngerasa kecepetan. Aku lagi gak bikin drakor soalnya. Virgo, Taurus, Sagittarius, Capricorn. Kalian tuh kalau mami cengengesan atau ketawa harusnya bersyukur karena mami menebar energi positif. Coba mami bacanya serius, ketus, marah, gak ada canda-candanya. Pasti kalian nanti juga akan gitu tuh, kebawa besoknya, cetus. Ya. Jadi kalau ada tarot reader yang bawa aura positif, harusnya kalian tarik energi tersebut. Wah, ceria hidup gue gitu. Ada I, D, J, C, L, K, R, S, B, W, V, N. Ada U. Ada yang kerja di rumah sakit nggak nih? Ada yang pakai ID palsu nggak? Oke, ada angka 30 yang terkoneksi antara kamu sama dia. Ada 25, 26, 27 berjejer, 29, untung nggak 28. Ada apa dengan angka besar ini? Ada 3, 17, 14,
23, 11. Bottom of the deck-nya 15. Oke, baca buku. Aduh. Baca buku. Kemarin sudah di halaman 100. Kita masuk ke halaman 103. Masih tentang sabar paling dalam ya, Ai. Kamu tahu seberapa bodohnya aku? Ketika Tuhan berkata bahwa mencintainya adalah kesalahan dan hatimu menganggap bahwa itu adalah ketulusan, tuh ya. Jadi kalau Allah atau semesta itu sudah ngasih kode ke kalian dari awal, nih orang nih kayak gini. Kalian kan dikasih intuisi, kita semua dikasih intuisi dalam hidup ini. Jadi kuatkan intuisi kalian ketika ketemu sama seseorang, ajak bicara dulu, ngobrol dulu. Kalau hari ini ngomongannya begini, besok begitu, itu kode dari semesta. Ini orang bakal bikin kesalahan lebih lagi kalau sekarang aja udah kayak gitu. Jadi kalian juga harus belajar cermat sama kehidupan kalian. Yai. Tak perlu mencari sosok baru untuk menyembuhkan hatimu atau hanya sekedar memulihkan keadaan. Tak perlu sibuk memilah-milih siapa yang mampu membahagiakanmu kelak. Saat ini cukup bahagiakan Tuhan, maka Tuhan akan membahagiakan kamu. Lagi nggak? Lagi ya, kecil nih, pendek. Barangkali saat ini Tuhan sedang ingin melihat seberapa keras kamu berjuang dan seberapa besar sabarmu dalam menghadapinya. Maka sabarlah dengan sabar yang baik dan paling dalam. Itu dia ai-ai aku semua. Aku rasa readingannya cukup sampai di sini. Tetap bijak dalam menyikapinya. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di readingan berikutnya besok malam. Terima kasih sudah menonton. Bye ai-ai.